Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada pagi hari ini, yaitu dalam bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Baik, Nanda sekalian, untuk pada pagi hari ini kita akan coba membahas bab yang pertama tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Kita bahas dulu tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Arti kekuasaan negara. Kekuasaan negara adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai organisasi kekuasaan negara memiliki banyak kekuasaan negara, merupakan kewenangan negara untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan Kita bahas dulu tentang kekuasaan negara menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut John Locke. Kekuasaan negara dibagi tiga. Pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Yang kedua adalah kekuasaan menurut Montesquieu atau kekuasaan trias politika. Pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Yang pertama adalah pemisahan kekuasaan atau separation of power. Berarti lembaga pemegang kekuasaan negara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. Yang kedua adalah pembagian kekuasaan atau division of power. Berarti kekuasaan memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi di antara bagian tersebut ada kerjasamanya. Konsep kekuasaan di Indonesia. Konsep kekuasaan di Indonesia. Negara Indonesia menerapkan konsep pembagian kekuasaan karena di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terjalin koordinasi dan kerjasama. Contohnya dalam pembuatan undang-undang, DPR bekerja sama dengan Presiden. Terima kasih dulu saya ucapkan pada pagi hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.